Karena yang mau kuambil ini adalah hartamu yang kau titipkan di kantong orang. Yang akan kuambil ini milikmu. Kau beri aku kuasa. Kalau kau kasih ini juga untuk umatmu ya Allah. Kau yang sudah memilih aku untuk jadi pegawai kantor pajak ini. Kasih aku kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Maka zikirnya juga mesti kuat. Tapi kalau untuk pribadi, pendapatan, saya dari dulu memang bayar pajak. Bisa dicek. Nah, itu maka saya berani ceramah kantor pajak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah DJP Riau, beserta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Kepala Pajak Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Hadir juga bersama kita para guru kita, para asatiz dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, baik yang mengikuti langsung maupun online, baik yang saat ini ikut ataupun nanti yang menonton rekaman. Insya Allah semuanya selalu mendapatkan kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya dulu pernah memberi tausiah di kantor ini di masjid di bawah. Kemudian saya tahun 2010 masuk ke Rokan-Hulu hari Rabu, rutin sebulan sekali. Malamnya tausiah di Islamic Center, paginya di kantor pajak. Jadi pagi seluruh pegawai dikumpulkan Rabu pagi, setelah itu baru saya pulang ke Pekanbaru. Jadi hubungan saya dengan keluarga besar pajak ini memang terjalin sudah lama. Saya mengisi bidang spiritual, bidang keagamaan. Karena manusia ini ada zohir, badan, fisik, yang bisa disehatkan dengan makanan, jogging, olahraga, liburan. Tapi ada yang mental, spiritualnya di dalam. Di beberapa kabupaten kota saya masuk, lalu saya tanya Pak Bupati, Wali Kota, kenapa dibuat pengajian rutin pagi Jumat? Karena kata mereka kami pernah mengundang motivator, dibuat acaranya di hotel, beda sentuhannya kalau agama. Karena agama itu lebih ke dalam batin. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan manusia ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat, kalau batinnya itu baik, yang lain ikut jadi baik. Karena mata, telinga, tangan, kaki, pikiran, hati, itu semua dikendalikan oleh batin. Disebut dia dengan ruh karena dia ditiupkan ke dalam badan. Ruh itu bertiup. Disebut dia dengan nafs karena dia adalah nafas kita, diri kita yang sesungguhnya. Disebut dia dengan qalb karena sifatnya yang berbolak-balik. Disebut juga dia dengan fuad karena sampai pada level tertentu dia akan tenang. Dan dia punya sifat, ada sifatnya namanya ammaratum bisu, ingin selalu membuat jahat. Lalu kemudian dia meningkat kepada level yang lebih baik, namanya lawwamah. Dia mulai baik tapi tergantung situasi. Kalau orang baik dia jadi baik, kalau lingkungan jahat dia jadi jahat. Sedangkan yang sudah istiqomah pada puncaknya disebut dengan mutmainnah. Maka dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa inilah yang sedang di dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi lagu Indonesia Raya bukan milik umat Islam, semua agama. Artinya orang Indonesia mengakui bahwa di dalam badannya ini ada yang disebut dengan batin, ada yang disebut dengan ruh, ada yang disebut dengan spiritual, ada yang disebut dengan jiwa, ada yang disebut dengan qalb, yang substansinya adalah yang tidak terlihat. Inilah yang selalu kita jaga setiap Jumat pagi dengan kajian-kajian. Jadi saya berharap kepada pimpinan-pimpinan, Bapak Kanwil, Bapak-bapak kepala kantor kabupaten kota, supaya yang seakidah. Adapun saudara kita, kawan kita, tetangga kita yang beda agama, sesuai dengan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi silakan Bapak Pendeta, Bapak Pastor, biku, biksu untuk memberikan pencerahan kepada pegawai masing-masing sesuai dengan agama dan keyakinan. Adapun saudara-saudara kita yang umat Islam, paling tidak sepekan sekali diberikan, karena manusia ini lupa, dia mesti diingatkan lagi. Apalagi bekerja di kantor pajak, pajak itu adalah uang.
Jadi kalau mau menguji manusia ini, ya uji dia dengan uang. Nah, disitulah baru nampak jujur atau tidak jujur. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad dikatakan orang jujur, ya karena belum pernah diuji dengan uang. Kalau diletakkan di kantor pajak ini belum tentu juga. Nah, maka ketika itu kita sedang diuji integritas. Bagaimana kejujuran bukan hanya dilihat oleh KPK, bukan dilihat oleh polisi, bukan dilihat oleh jaksa, tapi dia diawasi oleh la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah yang tidak tidur, tidak mengantuk, yang selalu mengawasi, melihat walaupun di mana, kapan, unlimited, tanpa batas ruang dan waktu. Maka inilah yang selalu ditanamkan kepada pegawai, bahwa perbuatan dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta tanggung jawab saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu diulang terus dalam setiap sepekan sekali. Pagi Jumat, nanti yang laki-laki sholat Jumat, khotib juga akan memesankan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tidak hanya sekedar perasaan takut, tapi juga mesti dibarengi dengan ritual ibadah. Jadi kita ada mengenal sholat sunat duha yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ibadah dibagi kepada 4. Ada ibadah badan, tegak, ruku, sujud, tawaf, sa'i. Ada ibadah harta, zakat, wakaf, sedekah, infak, wasiat. Ada ibadah lisan, zikir, tasbih, tahmid, istighfar, tahlil. Ada ibadah hati, ridha, qanaah, tawakal, sabar. Nah, jadi keempat ibadah ini kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga kalau sudah mentalnya kuat, ibadahnya juga kuat, dan yang tak kalah penting dari itu adalah akhlak. Karena orang yang beragama tidak merubah perilaku, dia terjebak pada rutinitas. Jamaah haji terbesar di dunia Indonesia, tapi perbuatan maksiat terbanyak juga di tempat kita, artinya tidak berefek agama ini. Saat tabligh akbar ramai, saat umroh jamaah terbanyak umroh di dunia itu Indonesia. Nah, tapi apa efeknya terhadap perilaku, terhadap akhlak, terhadap perbuatan? Nah, maka itu kalau beragama tidak merubah perilaku, ya tidak, lebih baik tidak beragama, kasarnya begitu. Karena kata Karl Marx itu ateis, komunis, tidak beragama. Kata dia agama itu opium. Opium itu candu. Jadi ada orang yang candu narkoba, ada orang yang candu agama. Jadi beragama tapi kasar, beragama melecehkan orang, beragama. Tetap Islam bukan itu beragama. Beragama itu adalah keyakinan, ada ritual, ada akhlak. Lalu di antara yang tiga ini mana yang paling tinggi? Keyakinan, ritual dengan akhlak. Yang paling tinggi akhlak. Karena kedatangan Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada kawan, kepada tetangga, kepada keluarga. Nah, maka nanti kalau kajian, kalau bisa dibuatkan 3. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Nah, tahsin ini minta ke Ustadz Al-Nof. Alhamdulillah stok 4 Ustadz ini ada di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Minta 1 guru tahsin, karena banyak juga orang ngomong agama tapi disuruh baca Quran kacau balau, sedangkan kita sholat Al-Fatihahnya benar. Nah, jadi yang ini saya lakukan di pengajian kita di Az-Zahra di pondok. Sore ada wirid yasin ibu-ibu. Pekan pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak, yang keempat tahsin, supaya bacaan Qurannya bagus. Lalu kemudian akhlaknya ini diminta bersilabus. Jadi kalau fikihnya bersilabus dari mulai bagaimana bersuci, bagaimana nyuci kain bersih, jangan sampai sholatnya tidak sah karena kainnya bernajis. Bagaimana berwudu, tayamum, air 2 kulah itu berapa, toharoh, suci, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, jadi bersilabus. Syukur-syukur bisa ustadznya menyiapkan infokus, walaupun di masjid kita siapkan layar. Karena saya selalu mendidik jamaah begitu supaya ada bisa yang dibawa pulang. Lalu direkam, kalau channel kantor pajak ada, bagus dua-dua video kita di channel kajian Masjid Pajak, sehingga semua kantor pajak seluruh Indonesia bisa share apa yang sudah dibuat kajian. Lalu kemudian kajian akidahnya tentu sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Buat 40 tatap muka.
supaya 1 tahun clear. Akidah 40 tatap muka. Kenapa 40? Karena 1 bulan 4 kali, 10 bulan 40. Anggaplah libur 4 kali, lalu kemudian libur Ramadan. Ramadan punya kajian khusus. Jadi buat 40 tatap muka akidah, 40 tatap muka fikih, 40 tatap muka akhlak, 40 tatap muka tahsin. Sehingga setahun itu ada peningkatan keilmuan, nanti dievaluasi. Ada tidak peningkatan kinerja, integritas, kejujuran, semangat etos kerja, kebersamaan, menghormati. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting, keluarga. Karena pegawai ini masuk dari rumah berangkat jam 7 pagi, masuk jam 8, check out jam 4, sampai rumah jam 5, macet, sampai rumah jam 6, Pekanbaru 6.15 sudah masuk maghrib, mandi, makan, sholat isya, habis isya, berarti dia sama keluarga tinggal 3 jam. 9, 10, 11. Jadi kalau seorang perempuan kerja di kantor, sama laki orang 8 jam, sama laki sendiri 3 jam. Ini bahaya. Witing Trisno Jalaran Sukokulino. Satu kantor, satu ruangan, keluar kota, perjalanan dinas, bahaya. Nah, maka bagaimana quality time? Jadi walaupun dia 3 jam, handphone mati, TV mati, dengan anak, saya tidak sedang membicarakan pegawai, saya sedang membicarakan diri saya sendiri. Jadi saya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar. Tapi kalau 3 hari, hari Selasa, Rabu, Kamis, saya betul-betul di rumah. Saya belanja dengan istri ke pasar, saya bawa jalan ke mall, saya bawa jalan kemana, saya yang nyetir, tidak ada supir. Saya mau betul-betul. Jadi nanti kalau bapak ketemu di pasar ada orang pakai masker, baju hitam, topi hitam, itu saya lihat. Jadi saya juga belanja ke pasar, menemani. Kenapa? Saya mau ada quality time bersama keluarga. Ya, karena kalau ini tidak, nanti di kantornya juga akan berefek bagaimana sikap dia kepada atasan, sikap ke kawan, bagaimana etos kerja dia. Karena kita manusia ini sistemik. Dia kalau seperti susunan batu domino, kalau jatuh satu dia akan berefek yang lain. Malah bermasalah ke istrinya, bermasalah ke anaknya, bermasalah ke etos kerjanya, pelariannya ke narkoba, judi online, duitnya dari mana? Dari pinjaman online, lalu dimainkan di game online, masalahnya nerakanya offline. Nah, kalau online juga nggak apa-apa. Nah, ini kemana-mana nanti. Kalau zaman dulu orang mau berjudi dia ngajak kawan dulu, nyiapkan minuman, kopi, snacknya dulu. Zaman sekarang enggak. Dia di dalam kamar atau bahkan di kantor dia bisa judi online, dia bisa berselingkuh, chat online, dan lain sebagainya. Nah, maka kalau personnya ini baik dia kepada Tuhan, bertanggung jawab, takut dia kepada Allah, maka insya Allah di kantornya juga baik. Bagaimana ditanamkan bahwa dia di kantor itu beribadah. Jadi kalau di masjid ibadah, jadi sebentar lagi kita sholat Jumat di masjid. Masjid adalah ibadah, tapi di kantor bukan ibadah. Ini bermasalah. Nanti di masjid dia amat sangat khusyuk, tapi di kantor tidak. Lalu kemudian kalau di Indonesia dengan di Makkah sangat on time, tepat waktu. Tapi kemudian ketika di Indonesia tidak, karena dia sudah mengkerangkeng Tuhan di dalam masjid. Dimasukkan Tuhan itu dalam masjid lalu dikunci, dikunjungi 5 kali sehari. Ini bermasalah. Dalam Islam kita diajarkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, kamu bersama dengan Tuhan. Kamu bersama dengan Allah. Di kantor pajak, di kantor pusat, di saat peninjauan lapangan, di perusahaan, saat mengecek, saat buat laporan, kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditanamkan dalam tauhid keseharian kita. Sehingga kalau sudah person ini baik, dengan istrinya baik, dengan anaknya baik, dengan lingkungannya baik, dengan atasan baik, maka terwujudlah kebaikan-kebaikan. Kemudian tidak hanya sekedar advice, nasihat. Apa yang disampaikan Ustadz ini nasihat, tapi ada juga punishment, ada kepastian hukum. Karena dalam Islam itu ada hukum potong tangan, asinnu bisinni, gigi dicopot, copot juga gigi dia. Al-ainu bil aini, mata ditusuk, tusuk juga mata dia. Al-nafsu bin nafsi, nyawa dihilangkan, balas juga menghilangkan nyawa. Nah, jadi ada punishment, ada kepastian hukum. Jadi yang memberikan efek jera itu ada satu kepastian hukum. Ada reward bagi yang berprestasi, ada reward, penambahan gaji, bonus, berangkat umroh. Nah, ini adalah sistem Islam.
Alladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang yang baik masuk surga. Tapi ada punishment. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Lalu kemudian ditanamkan kesadaran dalam diri bahwa duit haram dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke nasi. Satu piring nasi berubah menjadi darah haram, masuk ke dalam jantung, jantung menjadi haram, darah dari jantung naik ke otak, otaknya juga menjadi haram. Sedangkan yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, itu semua adalah otak. Makanya dalam ayat itu dikatakan nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khati'atin, penipu. Kenapa yang dikatakan penipu, pembohong itu otak? Karena otaklah yang memerintahkan mata. Kenapa otak jadi jahat? Karena dari jantung. Kenapa jantung jadi jahat? Karena darah. Dari mana datang darah? Dari makanan. Nah, maka kalau kita memahami itu, semua berawal dari makanan. Kita menjaga makanan. Atib mat'amak, jaga makananmu. Bukan berarti saya tidak makan kue di kantor pajak ini karena saya menjaga makanan. Nah, karena memang nanti habis ini baru kita makan. Artinya kita menjaga ini semua supaya kita. Lalu kemudian isu-isu tidak bisa diredam hanya dengan dipoles dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh pada substansi permasalahan. Apakah bekerja di kantor pajak itu sama dengan bekerja di kantor kerajaan yang mengutip upeti? Karena Nabi mengatakan di antara yang masuk neraka itu adalah pengutip pajak. Yang dimaksud dengan pengutip pajak waktu itu adalah seorang raja yang memaksa rakyatnya untuk mengeluarkan upeti, lalu upeti itu diambil oleh raja untuk raja berfoya-foya hidup semewah seenaknya, rakyat ditekan. Itulah yang sindiran Nabi. Kata Nabi waktu itu ada dua kerajaan, satu kerajaan Persia di timur, yang di barat adalah Romawi. Tapi pajak di zaman kita sekarang terukur berapa persen digunakan untuk apa? Bangun jalan, bangun gedung, pendidikan. Tadi kami dari SMK, saya tanya, gimana sekolah SMK? Sekolahnya gratis, bukunya gratis. Orang tua hanya tinggal pakaian. Di beberapa tempat Pemda menanggung pakaian gratis. Itu dari mana? Dari pajak. Walaupun di beberapa negara tidak ada pajak. Kami beli tip itu di Saudi Arabia, kalau pergi haji beli tip banyak, nanti dibawa naik kapal laut dijual di Mesir. Karena di Saudi Arabia dibeli murah karena nggak ada pajak. Kenapa mereka bisa tidak ada pajak? Karena minyak. Lalu kemudian kita berargumen, berpikir juga begitu. Minyak kita banyak di Riau, sawit kita banyak, tapi kita lupa bahwa kita bukan kerajaan Riau. Duit kita dibawa ke Jakarta untuk seluruh Indonesia, lalu kemudian kita dibagi dana bagi hasil DBH sawit, bagi minyak. Begitu juga yang terjadi dengan Aceh. Dan kemarin kami dari tambang emas Martabe di Tapanuli Tengah. Jadi satu bulannya pajaknya saja satu harinya 20 kilo. Jadi kalau satu gram 1 juta, 20 kilo berarti 20 miliar. Pajaknya lebih besar daripada APBD Tapanuli Tengah. Tapi perlu dipahami bahwa ini untuk nasional Indonesia. Baru nanti ada daerah otonomi khusus Aceh, lalu kemudian beberapa daerah penghasil pajak terbesar. Jadi kita memahaminya bukan dalam konteks satu negara, satu kerajaan, tapi kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka kalau kita pahami seperti itu, pemahamannya benar, dan saya kira perlu dari kantor pajak sosialisasi ke kantor-kantor dakwah. Pekanbaru penduduknya 1.200.000. 1.200.000 ini ustadznya yang paling banyak di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah, yang ada di Jalan Arifin Ahmad, simpang Jalan Rambutan. Itu ustadznya ada 1.000. MDI itu 1.000, IKMI 600, lalu Ittihadul Mubalighin NU Muhammadiyah. Jadi kalau bapak-bapak dari kantor pajak datang ke kantor ustadz yang mengorganisir para dai di Majelis Dai Kota Dumai, lalu kemudian di setiap kabupaten kotanya ada ustadz-ustadz, datang sosialisasi. Nah, saya beberapa kali mendampingi sosialisasi seperti PLN haram mencuri listrik. Pernah saya dibawa oleh PLN ke MDI. Karena masyarakat berpikir begini, kalau listrik sering mati, lalu kemudian banyak koruptor, maka kita juga boleh mencuri listrik. Apakah kalau negara ada oknum yang jahat, lalu serta-merta kita boleh
melakukan, itu perlu dijelaskan. Lalu saya jelaskan bahwa kalau saya mencuri listrik, maka yang saya curi itu bukan listrik negara, karena listrik ini punya umat. Berarti kalau saya curi listrik Riau, berarti saya berdosa kepada 6,7 juta penduduk Riau. Gimana minta izinnya? Kalau saya curi listrik Pekanbaru, berarti saya berdosa kepada 1,2 penduduk Pekanbaru. Nah, jadi bukan karena kekeliruan oleh satu oknum dalam penyelenggara negara lalu membenarkan serta-merta saya boleh curang, membalas kecurangan dengan kejahatan. Nah, ini tidak begitu. Nah, jadi pemahaman itu yang benar, karena semua berawal dari mindset. Ketika satu orang berkeyakinan begitu, kalau ini curang, maka saya juga boleh curang, padahal ini adalah milik rakyat dan maslahatnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Kota Pekanbaru 1,2 juta, penduduk Riau 6,7, Indonesia hampir 300 juta, maka kita susah hisapnya nanti di akhirat. Jadi kalau setiap pegawai itu meyakini itu, bahwa kerja saya ini adalah ibadah, saya bekerja di kantor pajak ini bukan dosa, penghasilan yang saya peroleh karena keringat saya, gaji saya juga mengeluarkan zakat, ini adalah jihad saya untuk anak istri saya, maka dia muncul rasa semangat. Kalau tidak, nanti dia punya penyakit skizofrenia, memiliki dua oknum dalam dirinya. Satu sisi dia sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah, tapi dalam dirinya yang lain, aku ini pelaku dosa karena aku bekerja di tempat yang buat dosa. Maka dibersihkan dulu, dibersihkan bahwa kamu itu adalah pelayan masyarakat. Kamu sedang bekerja, hasil yang kamu peroleh ini halal. Selama di kantor ini kamu juga beribadah. Kamu adalah pejuang rumah tangga dan pejuang negara. Maka ketika itu kita sampaikan, personal batin dirinya sudah baik, sehingga pagi itu diberangkat dari rumah itu dia yakin, bukan goyang, berangkat karena desakan kebutuhan keluarga, tapi di sisi lain merasa berdosa. Merasa berdosa ini bahaya. Bahwa saya tidak berdosa, saya sedang berbuat baik, saya sedang mencari nafkah, dan pekerjaan saya ini bermanfaat untuk negara. Nanti orang bayar pajak, pajaknya untuk bangun jalan, untuk kantor, untuk beri beasiswa, bermanfaat untuk orang baik. Jadi saya sudah melakukan amal saleh. Nah, ketika itu ditanamkan dalam diri, dia nonton di medsos, siapapun yang ceramah, dia sudah punya counter di dalam, bahwa yang saya lakukan ini benar, bukan pembenaran. Nah, maka siapapun orangnya, di lubuk hatinya yang paling dalam pasti meyakini ada Tuhan. Ada orang yang tidak percaya Tuhan, Nazi Jerman yang katanya tidak punya Tuhan, Hitler, lalu kemudian dia selalu membawa tongkat, kepala burung nasar, mobilnya di ujung itu ada kepala burung nasar, dan di mana-mana dia pidato, di belakang balehonya ada burung nasar. Artinya dia percaya bahwa ada kekuatan yang sangat dahsyat melindungi dia. Apa itu? Dia burung nasar itu. Maka dia kemana-mana bawa kepala burung, mobilnya juga. Kenapa? Karena dia yakini inilah yang melindungi saya. Sedangkan saya sebagai seorang muslim, saya tidak membawa sesuatu yang berbentuk fisik. Saya meyakini bahwa Allah itu ada, tapi tidak bisa divisualisasikan, difisikkan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada setan, kepada jin, dalam bentuk cincin, dalam bentuk gelang, dalam bentuk rantai. Tapi bukan berarti bapak pakai gelang, saya pakai cincin, kita percaya ada kekuatan. Cincin Ustaz ada kekuatan? Ada. Ini kalau dipakai nanti habis sholat Jumat di rumah makan, insya Allah tidak bayar. Tapi jangan makan, duduk aja. Artinya kita punya cincin, punya gelang hanya sebagai aksesoris, bukan kita meyakini ada kekuatan di sana. Bahwa orang yang tidak bertuhan sekalipun dia meyakini ada kekuatan. Kekuatan keris, kekuatan pohon kayu, kekuatan aksesoris dan lain sebagainya. Sedangkan kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada kekuatan, yang punya kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita tanamkan dalam setiap pagi Jumat, sehingga membuat orang beramal tidak hanya pragmatis. Saya kerja dapat gaji, beli rumah, beli motor, menyenangkan anak istri, liburan selesai. Tapi dia bekerja jauh lebih panjang. Pekerjaan saya ini adalah ibadah. Kalau saya berhasil mengejar target-target, berarti saya bermanfaat untuk bangsa. Kalau saya bisa melakukan ini, berarti saya nanti mendapatkan amal jariah. Itulah yang memotivasi dia lebih dari sekedar gaji, bonus, tunjangan dan lain sebagainya. Jadi kalau personal di dalam batinnya itu baik, insya Allah semua menjadi baik.
Itu puncaknya adalah penyerahan diri kepada Allah dalam doa, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Jadi kalau orang berpegang kepada agama, keyakinan, nanti setelah bekerja sekian puluh tahun dia pensiun, dia tidak lagi canggung untuk kembali ke masjid. Banyak orang bekerja aktif gak pernah ke masjid, gak pernah pengajian, setelah pensiun malu ke masjid karena nanti diledek orang. Nah, kemarin gak pernah ke masjid, sekarang ke masjid, akhirnya malu gak pernah ke masjid, akhirnya sunyi di tengah keramaian, tinggal di rumah nonton TV, nonton sinetron, jantung udah gak kuat, nonton tinju, Mike Tyson kalah, dia pun mati. Idolanya menengok tokohnya tumbang, dia pun ikut tumbang. Sunyi di tengah keramaian, tinggal di komplek perumahan, tinggal sendiri di rumah, anak udah nikah, cucu pergi sekolah, istri meninggal, duduk sendiri di rumah. Tapi kalau orang udah biasa di kantor, biasa ke masjid, biasa pengajian, pensiun dengan tidak pensiun bagi dia sama aja. Dulu sebelum pensiun pun saya ke masjid, saya aktivis. Setelah pensiun saya kembali ke masjid. Ya biasa saja. Bedanya pengabdiannya dulu di kantor, sekarang pengabdiannya di tengah masyarakat. Berikan penyuluhan, kesadaran masyarakat tentang pajak, pemanfaatan pajak, efisiensi pajak, bisa menjawab, mengcounter terjadi kebocoran dan lain sebagainya. Oh itu bocornya di sini, kekeliruannya di sini, kesalahannya di sini. Sehingga bermanfaat. Diundang ke sekolah, ke kampus, ke kantor. Syukur-syukur dulu kuliahnya sempat S2, S3 sambil kerja sempat kuliah sehingga bisa ngajar di Pasca. Karena di Pasca Sarjana juga orang walaupun di UIN, orang UIN juga perlu, di Basnas juga perlu konsultasi tentang masalah zakat, masalah pajak. Bisa membuka konsultan, konsultasi jadi konsultan. Jadi tidak ada pengabdian yang tertutup. Saya keluar dari PNS 2019, 11 tahun mengabdikan diri sebagai PNS. Apakah setelah PNS saya tidak mengabdikan ilmu? Saya mengabdikan ilmu. Kalau dulu hanya di ruang kelas yang isinya 30 orang, sekarang di masjid, di tanah lapang, di kantor-kantor, artinya kita tidak pernah berhenti beraktivitas. Yang paling mengerikan adalah ketika kita membatasi bahwa amal saya hanya di kantor. Selesai kantor maka selesai amal. Dalam Islam diajarkan fi kulli harakah barakah. Dalam setiap gerakan selalu ada keberkah. Lebih kurang 40 menit. Tadi saya jam 10 kurang, sekarang sudah jam 10.30. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ke depan kita bisa buat acara lebih ramai lagi dengan para pegawai kantor pajak. Ini sekarang ini dengan pawang-pawangnya. Jadi kata orang menjinakkan buaya ini susah, tapi ada yang lebih susah lagi menjinakkan pawang-pawang. Jadi kalau sudah pawang-pawangnya kumpul sebetulnya sudah selesai itu. Maka kata seorang sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibn Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu ngikut rajanya. Kalau sudah rajanya baik, makanya ketika Raja Demak Islam, semua Jawa itu Islam. Ketika Raja Aceh Islam, semua rakyatnya Islam. Ketika Sultan Syarif Kasim Riau Islam, maka semua rakyat karena mereka mengikut raja-raja. Jadi kalau sudah Pak Kanwilnya baik, Bapak Kepala Kantor di kabupaten kota sudah baik, maka yang baik, yang bawah ini menular ke bawah insyaallah. Mudah-mudahan kebaikan ini sampailah ke pegawai-pegawai kita semuanya insyaallah. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu untuk Pekanbaru, untuk Riau, untuk Indonesia. Terima kasih, berkah selalu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita istiqomah insyaallah. Aku qauli hadza. Terima kasih kepada Pak Kanwil, kepada Bapak Ibu semua, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bapak memang ini biasanya kami sampaikan kepada anggota di kantor. Jadi salah satunya adalah dengar satu yang kita sebadah. Kemudian yang kedua ada hadis Fainas Abahunna. Nah itu saya jelaskan kepada anggota bahwa apa yang diterapkan ini itu memberikan kemanfaatan yang besar kepada umat. Nah apakah saya menggunakan hadis ini sesuai atau tidak? Inilah satu saja. PT Riau Andalan Pulse and Taubias, PT Ittihad Petrol Islam, perusahaan PKS kelapa sawit. Siapa yang bisa mengambil duit mereka itu? Kalau hanya sekedar rela Bapak Ibu bersedekahlah, nggak bisa. Dia mesti kekuatan mengambil sekian persen pajak. Kalau enggak orang Riau cuma dapat lubang jalannya aja. Putih biji mata orang Riau nengok sawit sama karet. Tiap hari hutan itu dipotong, lalu kemudian jalan hancur,
Naik motor kita ke dalam-dalam Pelalawan, ke Kuansing sana, keluar dari situ jadi bule kita. Kenapa? Debu. Alis pun pirang. Siapa yang bisa mengambil pajak itu? Bisa mengambil pajak itu orang kantor pajak. Kalau mau menunjukkan kegagahan, kehebatan, datang ke situ, ambil pajak mereka, bangunkan ke jalan Riau, bangunkan ke gedung sekolah gratis, berikan ke beasiswa, maka amalnya tidak personal, tidak person. Kalau saya ceramah sendiri. Tapi kalau orang kantor pajak bisa menggunakan itu, makanya kata Abu Bakar waktu dilantik jadi khalifah, al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Orang-orang yang kuat ini sekarang di antara kamu, dia lemah di mata. Kenapa? Karena aku bisa mengambil harta. Perusahaan-perusahaan besar, kalian kuat, kalian lemah di mata kami, karena kami bisa mengambil pajak. Untuk siapa? Orang wadha'ifu fikum qawiyyun indi. Orang yang ada lemah di antara kamu, anak yatim, fakir miskin, janda tua, du'afa, lemah, tapi sesungguhnya kamu kuat. Kenapa? Karena aku akan bisa mengambil. Aku ambil ini pajak dari PT-PT besar ini, dari perusahaan kelapa sawit, aku berikan kepada berapa ruku, berapa hotel-hotel di Pekanbaru. Ambil pajaknya, serahkan ke negara, negara mengatur jalan bagus, pelabuhan bagus, asrama haji bagus, semua melalui pajak. Nah, jadi ketika orang dipahamkan bahwa kamu sekecil apapun kontribusi kamu, kamu dapat amal jariahnya. Ini kotak sumbangan, ini kotak donasi, ini kotak sodakoh. Dibuat 3 kotak: sumbangan, donasi, sodakoh. Tutup. Selesai acara buka. Yang penuh kotak sodakoh. Padahal sumbangan dan donasi sodakoh juga. Dibuat dulu di acara sekolah. Lalu saya tanya, kenapa kotak sodakoh ini penuh? Karena sodakoh mengandung agama. Agama masuknya ke sini. Tujuannya nanti ke akhirat. Kenapa kotak donasi dengan sumbangan gak ada? Karena orang menganggap donasi untuk dunia. Begitu juga dengan di kantor ini. Kalau kita katakan, kamu bekerja di sini, kamu jujur dan amanah, kamu berani ngambil pajak, pajaknya dipakai untuk jalan, untuk pesantren, beasiswa, anak yatim, fakir miskin, maka kamu sudah beramal soleh. Kamu dapat 2, kamu dapat gaji dari negara, dapat pahala mengalir. Maka di dalam batinnya dia punya kekuatan. Saya ini tidak hanya sekedar bekerja dapat gaji, tapi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadisnya khairun nas, sebaik-baik manusia anfa'uhum, yang paling bermanfaat. Saya berangkat dari rumah lewat jalan aspal. Yang mengaspal jalan PU. PU dapat duit dari mana? Dari pajak. Terang lampu jalan. Dari mana lampu? PLN. PLN dapat duit dari mana? Dari pajak. Dari mulai lampu jalan yang dinikmati orang masak, jalan sampai ke flyover macet, simpang Pagi Arengka. Alhamdulillah saya bisa datang. Kenapa? Karena ada flyover. Flyover dari mana? Pajak. Sekarang kalau sudah Idul Fitri, berjam-jam orang ngantri di pelabuhan mau nyebrang ke Bengkalis. Kemarin kita ngomong akan ada jembatan. Dari mana bisa ada jembatan? Dari pajak. Berapa kemudahan orang. Nah, jadi yang paling cepat nanti melewati titian Shiratal Mustaqim itu mungkin orang perpajakan. Orang pajak cepat. Tapi kalau lambat mungkin lama juga dia titian. Artinya apa? Bahwa kejujuran, integritas, perjuangan itu, kalau saya renung-renung, antara polisi dengan pajak itu yang mesti lebih tegas itu kan orang pajak ini langsung face to face. Itu kalau dia tidak punya kekuatan mental, yang mentalnya itu dari dalam, dia down. Ini dia akan berhadapan dengan pejabat-pejabat di perusahaan, dengan orang-orang kaya. Ketika dia sudah merasakan dirinya lemah, dari mulai harga mobil orang itu lebih mahal, dari mulai jam tangannya dia lebih mahal, dari mulai sepatunya dia branded. Tiba-tiba datang pegawai yang merasa dirinya down, maka dia mesti bangkitkan dirinya bahwa saya adalah hamba Allah yang akan mengambil hak kamu. Mesti begitu, mentalnya mesti kuat dulu. Kalau mentalnya nggak kuat, dia baru datang udah down duluan. Nah, makanya petugas-petugas pajak itu mesti kekuatan. Nah, Ustaz ngomong begitu, memang Ustaz tidak pernah dipanggil orang pajak. Saya datang ke kantor pajak, saya jelaskan. Ini Ustaz banyak dapat duit ratusan juta. Berapa dari YouTube? 100. Ini unik transfer, tapi tak pernah masuk ke transfer saya. Ustaz Abdul Somad official, subscribe, like, share, and comment.
itu duitnya tidak pernah seperak pun masuk ke nomor rekening saya. Itu langsung masuk ke yayasan Hajah Rohana, pendidikan Hajah Rohana, yang semuanya untuk beli beras, gaji guru, bayar listrik. Karena itu saya pakai untuk biaya sekolah gratis. Ini juga channel tabung wakaf umat. Itu duitnya masuk semua ke yayasan. Nah, kita tahu yayasan tidak ada pajaknya. Nah, tapi kalau untuk pribadi, pendapatan saya dari dulu memang bayar pajak. Nah, bisa dicek. Nah, itu maka saya berani ceramah kantor pajak ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Sama-sama mobil. Kalau dengan mobil ini saya mudah ngaji, tinggal di Panam ngaji ke Masjid An-Nur, mudah nggak kena hujan dengan mobil itu. Berarti mobil itu nikmat. Tapi kalau dengan mobil itu dipasang kacanya hitam, bawa cewek, mobil itu istidraj. Walaupun mereknya sama. Mereknya sama, harganya sama, satu mobil nikmat, satu namanya mobil istidraj. Saya dulu ngasih tausiah di samping Mall SKA. Sampai di atas kantor, pegawai kantor nanya, mobil Ustaz di mana? Saya bilang saya parkir di situ. Mana kuncinya Ustaz? Saya mau geser. Kenapa? Karena karaoke. Nanti jamaah tahu, dia tengok Ustaz sedang nyanyi di dalam. Biar saya geserkan Pak Ustaz. Ini penuh, saya bilang, dia geser. Sampai sebegitunya jamaah itu peduli Ustaz parkir di mana. Artinya apa? Satu mobil merek sama, harga sama, dibeli di hari yang sama, satu bisa jadi nikmat, satu bisa jadi istidraj. Saya masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba di dalam hutan itu pohon kayu dan burung-burung, saya dengar mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Ustadz Abdus Somad. Kalau saya merasa diri saya hebat, aku adalah wali, berarti saat itu sedang istidraj. Tapi kalau dalam hati datang rasa takut, aku sedang diuji Allah, maka saat itu dia sedang nikmat. Popularitas ini. Kalau dengan ini saya merasa bahwa aku hebat, ini karena aku, berarti saya sedang dimainkan dengan istidraj. Tapi kalau saya merasa ini dipakai Allah supaya saya bisa mengenalkan agama Allah, dengan ini saya bisa ceramah, masuk ke kampung, masuk ke desa, masuk ke kantor, saya menyampaikan ini halal, ini haram, ini baik, ini tak baik. Mudah saya komunikasi dengan Pak Kanwil, dengan kepala kantor, kepala badan, berarti dia adalah nikmat, bisa istidraj. Kapan? Ketika rusak hati kita dan dia menjadi maksiat, dia menjadi dosa. Duit bisa jadi nikmat, bisa jadi istidraj. Jabatan bisa jadi nikmat, bisa jadi istidraj. Kapan kita bisa merenung itu? Kalau pas sunyi tengah malam. Merenung kita tengah malam, bangun, apa yang kuterima ini semakin membuat aku takut sama Allah, semakin buat aku bersyukur, atau semakin buat aku sombong, aku bangga, berarti aku sudah kena istidraj. At-tadabbur, at-tafakkur sa'ah, berpikir satu saat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud satu malam. Begitu kata Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini sangat mendasar bagi kita semua yang diberi Allah nikmat. Apakah umur saya ini sekarang nikmat? Bisa jadi istidraj. Dipanjangkan Allah umur supaya semakin lama dalam neraka. Apakah jabatan saya ini nikmat? Kalau saya pakai untuk menolong agama Allah, nikmat. Tapi kalau saya pakai untuk memperkaya diri sendiri, membuat haram, istidraj. Mata, apakah mata saya ini sekarang nikmat? Dipakai baca Al-Kahfi hari Jumat, baca Yasin, nikmat. Tapi kalau dipakai untuk tidak, berarti istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, kuulur umurnya panjang, kuulur dengan popularitas, kuulur dengan ucapannya didengar orang. Inna kaini matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Mesti ada orang yang mengingatkan kita. Jadi yang mengingatkan saya, Habib, Ustadz, Kiai, Tuan Guru, Abdul Somad, jangan kau dimabuk popularitas, kau diundang ceramah ke kantor bupati, pejabat, itu niat kau apa yang sudah kau buat. Nah, jadi dengan itu kita ada remnya. Kalau tidak nanti kita kebablasan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita terima ini adalah nikmat, bukan istidraj, insyaallah. Demikian, wallahu a'lam. Nanti kita share di grup supaya kawan-kawan mungkin malam pas mau tidur, asal dia bangun tahajud dia dengar ulang. Benar tadi yang kami harus punya sesuatu. Saya duduk dengan jenderal, duduk dengan pengusaha kaya, punya private jet, duduk dengan pejabat. Apa yang membuat saya bisa pede duduk dengan mereka?
Dilihat dari aspek apapun saya tak punya kelebihan. Maka yang membuat saya kuat bahwa antara aku dengan kamu berasal dari ciptaan yang sama. Pencipta kita sama. Lalu kemudian aku disekolahkan sekolah agama untuk menyampaikan ayat-ayat ini. Kalau tidak, kalau saya down, saya nggak berani menyampaikan. Apa yang mau saya cakapkan? Akhirnya saya memuji-muji, nauzubillah, menjadi penjilat saya. Nah, maka kalau saya ustadz hanya sekedar menyampaikan ayat, maka pegawai kantor pajak lebih berat lagi. Dia bukan sekedar menyampaikan, dia mengambil. Kalau saya datang ke rumah jenderal, ke rumah pengusaha, saya kan cuma menyampaikan ayat, bukan mengambil harta dia. Ini pajak ini lebih, kalau Basnas hanya ngambil 2,5%, kalau pajak 15%. Dia akan mengambil. Bayangkan orang yang punya uang 1 triliun, 15% mau dia ambil. Kalau dia tidak punya keyakinan kuat, kalau keyakinannya bukan pada Allah, keyakinannya pada keris, mesti 12 dipasang di belakang. Kalau dia keyakinannya mesti punya jin, maka sebelum berangkat itu sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat hajat, sholli sunatal hajat. Kasih aku kekuatan ya Allah, karena yang mau ku ambil ini adalah hartamu yang kau titipkan di kantong orang. Yang akan ku ambil ini milikmu, kau beri aku kuasa. Kalau kau kasih ini juga untuk umatmu ya Allah. Kau yang sudah memilih aku untuk jadi pegawai kantor pajak ini, kasih aku kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Maka zikirnya juga mesti kuat. Zikir itu 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. 100 bagus. Sholawat, habis itu pun perbanyak sholawat, itu menguatkan hati kita. Karena kalau hati kita sudah kuat, ngomong kita lancar. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi kalau sudah hati tidak kuat, urusan susah, ngomongnya mutar-mutar, orang nggak paham. Mudah-mudahan selama saya ngomong di kantor pajak ini paham. Kalau nggak paham berarti hati saya sedang susah. Nah, jadi antara saya dengan Bapak kantor pajak lebih berat tugas Bapak, karena saya menyampaikan, tapi Bapak mengambil, datang ke kantor mereka, menunjukkan. Surat tugas tidak seberapa berat, tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa bapak-bapak yang di kantor pajak ini? Kenapa bukan di kantor Disduk Capil hanya membuatkan surat akte kelahiran? Kenapa bapak yang dipilih? Berarti menurut ilmu Allah bapaklah yang sanggup untuk mengambil pajak itu. Nah, jadi saya merasa amat sangat beruntung diberikan kesempatan menyampaikan ini. Mudah-mudahan dengan ini, walaupun ini direkam, nanti di-share di grup, nanti pegawai pajak malam ketika dia mau tidur dia dengar. Banyak juga pegawai ini yang mendengar saya 5 menit, habis itu saya lah mendengar dia. Jadi lalu kemudian mungkin besok pagi sebelum dia berangkat dia hidupkan, dia dengar. Kebetulan hari itu dia akan pergi ke perusahaan mengutip pajak, bangkit semangatnya. Itulah jadi amal jariah buat saya. Dari mana kekuatan itu datang? Dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuat hubungan kita dengan Allah, kita jadi kuat. Tapi kalau kita lemah, down, lemah juga. Lowbat. Nauzubillah. Demikian. Wallahu a'lam. Doa yang paling bagus doa dengan tawassul, bertawassul kepada Allah yang paling bagus dengan amal soleh. Amal soleh yang paling bagus membaca Quran. Di dalam Quran itu sendiri yang paling bagus Al-Fatihah. Itulah kenapa sebelum berdoa baca Al-Fatihah itu yang pembuka, membuka hati yang terkunci, membuka masalah yang terkunci, membuka mencari solusi, membuka rezeki yang tertutup. Al-Hazihi ini untuk niat yang baik-baik ini, mudah-mudahan kanwil pajak ke depan lebih baik. Al-Hazihi ini untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Qawiyyu ya Matin, Engkau yang Maha Kuat, qawi imanana, kuatkan keyakinan kami, wa sahih jasadana, sehatkan badan kami, balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Ya qadiyal hajat, Engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, Engkau yang mengangkat derajat. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Engkau saja yang bisa menolong kami. Ni'mal maula wa ni'man nasir, Engkau sebaik-baik penolong. Unsurna ya Rabb, tolong kami ya Allah ya Rabbal alamin. Bihaqqi nabiyika Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana waqti hajatina,
sampaikan segala maksud niat kami, tunaikan segala hajat kami, sahil lana umurana, murahkan urusan kami, Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wahfazna min kulli su'in wa syarri wa makruh, jaga pelihara kami dari perbuatan maksiat, dari dosa, dari segala yang zahir maupun yang batin. U'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah. Ya Allah, kami mohon jaga kami dari gangguan setan, dari segala gangguan baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dari gangguan sihir, dari gangguan santet. Kuatkan keyakinan kami kepada pertolongan Engkau ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkau pemilik kemuliaan. Akrimna wala tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa'tina wala tahrimna, beri kami karuniamu, jangan sampai kami tidak dapat karuniamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Kuatkan salat sunat dan zikir. Dengan itu bapak-bapak ibu dari Kanwil Perpajakan ini diberikan kekuatan. Dengan demikian terlaksana tugas negara, dapat pahala di dunia, dapat balasan di akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, kita merangkum beberapa poin utama yang beliau sampaikan. Yang pertama, bahwa pajak sebagai ibadah. Ustadz Abdul Somad menghubungkan pembayaran pajak dengan ibadah kita. Beliau berargumen bahwa pajak yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat adalah bentuk amal soleh yang sudah kita bayarkan atau kita sedekahkan. Yang kedua, integritas dan kejujuran. Beliau menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam membayar pajak. Menurut beliau, tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sektor pajakan adalah perbuatan dosa dan zalim, karena itu adalah uang milik masyarakat. Yang ketiga, koneksi antara spiritualitas dan tindakan. Nah, di sini Ustadz Abdul Somad mengaitkan spiritualitas seseorang dengan tindakan dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk dalam membayar pajak. Beliau berpendapat bahwa orang yang beriman akan lebih terdorong untuk melakukan sebuah kebaikan, termasuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia. Nah, poin selanjutnya adalah peran pemimpin dalam beragama. Beliau mengajak para pemimpin agama, khususnya ulama, untuk lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan kemaslahatan yang akan diperoleh ketika seseorang membayar pajak. Tentunya manfaat pajak ini bagi masyarakat, menjelaskan bagaimana digunakan dan membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia. Nah, poin selanjutnya beliau juga menyampaikan untuk memotivasi kita untuk membayar pajak. Beliau memberikan motivasi ini bukan hanya sekedar memotivasi, tapi membayar pajak dengan cara menghubungkan dengan pahala dan keberkahan di dunia dan akhirat, karena kita sudah membayar pajak dan patuh terhadap hukum-hukum yang ada di negara kita ini. Implikasi lebih lanjutnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Beliau juga mengimplementasikan peningkatan kepatuhan pajak dengan menghubungkan pembayaran pajak dengan nilai-nilai agama. Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, penguatan peran agama dalam pembangunan, pentingnya kerjasama antar pemerintah dan agama. Ini sangat penting dalam aspek pembayaran dalam pajak. Kesimpulannya bahwa Ustadz Abdul Somad mengenai pajak ini dan spiritualitas memberikan perspektif yang unik dan menarik. Beliau berhasil menghubungkan aspek agama dengan isu sosial dan ekonomi tentunya. Dengan cara ini, beliau berhasil memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kewajiban membayar pajak dan memberikan kontribusi bagi pembangunan di negara tercinta kita ini, yakni negara Indonesia. Nah, di sini ada banyak sekali hal-hal yang sudah beliau simpulkan, sudah beliau sampaikan ke kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau, dan tentunya bisa membayar pajak dengan baik kepada negara tercinta kita ini, yakni negara Indonesia Raya.